Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak usaha yang soleh dan soleha hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah siap untuk belajar di pembelajaran kedua? Kalau sudah siap, Ustazah mengingatkan kembali menyiapkan buku pelajarannya, bupenanya, dan alat tulisnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar masih tentang organ gerak hewan. Ya, di pembelajaran pertama kemarin kita sudah belajar organ gerak hewan dan ide pokok. Nah, sekarang Ustazah mau melanjutkan kembali pelajaran yang sudah kita terima di pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah mau menginfokan kembali yaitu tujuan pembelajaran yang kita pelajari nanti apa ya. Nah, di sini kita nanti akan belajar 3 mapel atau 3 mata pelajaran, yaitu SBDP, yang kedua yaitu Bahasa Indonesia, yang ketiga yaitu IPA ya. SBDP-nya kita akan belajar tentang gambar cerita ya. Jadi tujuannya untuk menceritakan sebuah gambar ya. Siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang kedua yaitu membuat atau menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut ya berdasarkan ide pokok. Yang ketiga yaitu kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Oke, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai dari SBDP ya. Pengertian gambar cerita. Kalian pernah membaca komik, membaca kartun atau melihat kartun ya, karikatur. Nah, itu semua adalah contoh dari gambar cerita atau cergam. Nah, gambar cerita itu apa sih ya? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk sebuah cerita. Nah, gambar cerita itu juga disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat gambar ilustrasi agar gambar tersebut tertarik, menarik, bagus? Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu menentukan tema. Kita harus menentukan tema dulu. Tema apa sih yang nanti kita ambil untuk membuat gambar ilustrasi tersebut? Yang kedua, setelah tema kita temukan, yaitu membuat sketsa dengan menggunakan pensil, ya, dengan menggunakan pensil. Nah, yang ketiga, supaya sketsa atau gambar tersebut lebih menarik, nah kita mewarnai gambar tersebut dengan menggunakan pensil warna, spidol ataupun dengan cat air. Nah, itu ya gambar cerita. Oke. Di sini ada contoh tentang salah satu contoh gambar cerita yaitu komik ya. Semua pasti pernah membaca komik ya, cerita bergambar ya. Pasti menarik ya komiknya ya. Oke. Nah, selanjutnya coba kita amatin dulu ini. Di sini ada seorang peternak memberi makanan hewan ternaknya, yaitu hewan ternaknya apa? Kelinci. Nah, dari sini kelinci itu kita dapat melihat alat gerak kelinci itu apa ya? Nah, alat geraknya apa ya? Digunakan untuk apa ya? Nah, alat gerak kelinci itu apa anak-anak? Iya, betul, yaitu kaki. Kaki digunakan untuk apa? Untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya ya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kalian bisa melihat di buku pena kalian di halaman 7. Ya, di buku penanya di halaman 7. Di situ disebutkan atau diberikan contoh hewan-hewan dan memiliki alat geraknya dan fungsi alat gerak tersebut ya. Seperti contohnya ikan. Ikan memiliki alat gerak apa? Ya, alat geraknya ikan adalah
ekor dan sirip. Digunakan untuk apa alat geraknya? Untuk berenang ya, seperti ular. Nah, ular memiliki alat gerak apa? Otot perut. Digunakan untuk apa? Untuk melata atau untuk berjalan ya. Sebagai contohnya bisa kalian lihat di halaman 7. Nah, sekarang di pembelajaran pertama kalian masih ingat tentang ide pokok? Ayo, ingat-ingat dulu. Ide pokok apa sih? Ide pokok adalah atau biasa yang disebut dengan gagasan utama. Kalau kalian kemarin di kelas 4 belajar sudah tentang gagasan utama, sebenarnya sama ya, ide pokok dan gagasan utama itu sama, adalah dapat ditentukan atau ide pokok itu dasar atau permasalahan dari paragraf tersebut ya. Sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak atau kalimat utamanya ya. Jadi letak kalimat dalam paragraf menentukan jenis pola paragraf yang digunakan. Kalimat utama adalah berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teksnya. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya kemarin sudah dijelaskan sedikit, yaitu saja mengulang kembali. Berdasarkan letak kalimat utamanya kita dapat menyebutkan paragrafnya, jenis-jenis paragrafnya ya. Kalimat utama terletak di awal paragraf berarti disebut dengan paragraf deduktif. Letak kalimat utamanya terletak di akhir paragraf berarti disebut dengan paragraf induktif. Dan kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf berarti disebut dengan kalimat atau dengan paragraf campuran. Nah, itu ya, dipelajarin lagi ya di pembelajaran keduanya. Oke, sebelum kita akhirin, Ustazah mengingatkan kembali di pembelajaran kedua ini Ustazah tidak akan memberikan tugas, tetapi kalian tetap membacanya atau mengulang kembali, dan kita akan melanjutkan kembali besok dengan materi selanjutnya ya. Tetap semangat, kita selalu berdoa ya, semoga keadaan ini segera berakhir dan kita segera bertemu di sekolah kita tercinta ya, dengan keadaan yang lebih sehat lagi ya. Tetap semangat ya, tetap semangat dalam semua hal yang positif ya. Kita akhirin pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.